balik lagi sama aku di sini. Kita nggak berasa banget September sudah masuk dan sudah mau selesai. Kita tetap merasakan ya kasih setianya Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita setiap harinya. Mau masih dengan keadaan kita yang sama seperti ini yang bisa dibilang nggak berubah dan makin parah, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun ya. Sebelum kita memasuki ibadah kita pada pagi hari ini, aku mau minta Mami untuk berdoa pembuka dulu. Yuk kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus Allah Bapa kami di dalam surga, puji syukur dan terima kasih pada pagi hari ini kami boleh kembali lagi beribadah bersama. Walaupun kami di rumah masing-masing, tapi kami tahu Tuhan Yesus ada terus bersama dengan kami. Kami rindu pada pagi hari ini urapan Roh Kudus mengalir buat kami bertiga yang melayani ibadah online ini. Tuhan urapi dengan urapan daripada Roh Kudus-Mu. Tuhan juga akan memberkati ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan sukacita dan Roh Kudus-Mu atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, amin. Terima kasih untuk Ibu Like yang sudah menyampaikan doa pembukanya. Untuk lagu pembuka kita akan menyanyikan lagu Bapakku yang Baik. Kau segalanya.
sudah menyanyikan Bapakku yang baik. Memang Tuhan Yesus itu baik, Bapa kita yang ada di surga itu baik sekali dalam kehidupan kita. Kita masih diberikan kehidupan yang bisa kita jalani setiap harinya, seperti dari dulu sampai sekarang, walaupun ya tadi seperti yang udah aku bilang masih ada dalam kondisi yang seperti ini, tapi Bapa kita, Tuhan kita itu selalu menjaga kita dan tidak pernah berhenti. Untuk lagu yang kedua kita akan menyanyikan lagu Allah itu baik. Untuk lagu yang ini, daripada kita cuma duduk-duduk doang, diem-diem doang, kita menggunakan kedua tangan kita untuk memuji Tuhan. Oke. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaibnya kuasa dalam tangannya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Ya, tadi kita sudah menyanyikan lagu Allah itu baik. Kita itu sangat beruntung menjadi anak-anaknya karena kita bisa memanggil Dia itu Bapa. Seperti yang kita tahu, kasih Allah itu yang pertama tidak berkesudahan, yang kedua kasih Allah itu lebih luas daripada lautan, yang ketiga kasih Allah itu lebih tinggi daripada langit. Nah, untuk lagu yang ketiga ini kita akan menyanyikan lagu Abah ku panggil Engkau ya Bapak. Abah, ku panggil Engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Oh Abah, ku panggil Engkau ya Bapa,
nyanyikan lagu Aba Ku Panggil Kau Ya Bapa. Nah, untuk lagu terakhir ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Evangelis Like Karuniati Hanjoyo, kita akan menyanyikan lagu Aku Datang dan Bersujud. Mulai dari mana sih? Feeling dong. Oke, yang ini ada kali ya. Ya. Oke. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Aku bukan lagi di ibadah kita pada pagi hari ini. Hari ini giliran saya. Seperti biasa, kalau giliran saya juga kepingin anak-anak ikut ibadah bersama ya, dengan Ibu Like, dengan Tante Like, dengan Oma Like, macam-macam anak-anak kalau panggil saya ya. Puji kepada Tuhan,
Memang temanya bukan tema anak-anak, tapi ini adalah tentang keluarga tentunya ya. Temanya adalah anggur dalam pernikahan ya. Anggur di dalam pernikahan. Sebelum kita membahas firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan firman Tuhan, berkata-katalah Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Kami mau urapan Roh Kudus mengalir buat aku, hamba-Mu Tuhan, supaya firman ini boleh menjadi kebutuhan buat siapa saja yang menyaksikan video ini. Biar nama Tuhan saja dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan kami berdoa. Amin. Puji pada Tuhan. Kita akan membaca dari Yohanes 2 ayat 1 sampai yang ke-12 ya. Perikop ini berjudul adalah perkawinan di Kana. Ini adalah perikop yang sering sekali orang membaca dan sudah hafal ceritanya. Tapi di dalam cerita ini, di dalam perikop ini kita mendapatkan banyak berkat Tuhan. Ya, yuk kita baca yuk. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung ya. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang mengidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Puji kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, membaca dan mendengar, serta mengerti dan melaksanakan di dalam hidupnya. Puji kepada Tuhan. Kita akan bahas dulu tentang perkawinan di Kana. Ya, waktu itu ibu Yesus ada di perkawinan di Kana. Kalau ada ibu Yesus di situ, apalagi dia kepo-kepo gitu ya, ngurusin anggur, ngurusin tamu dan sebagainya, kita pastikan bahwa yang menikah adalah keluarga daripada Yesus. Amin. Ya, pastinya begitu. Kalau enggak ibu Yesus ngapain? Ya, ikut-ikutan di situ ya. Ibu Yesus ada di situ, Yesus murid-murid diundang juga di perkawinan itu. Dan mereka kekurangan anggur. Yang tahu kekurangan anggur siapa? Ibu Yesus. Ibu Yesus tahu kekurangan anggur. Makanya dia bisik-bisik sama Yesus. Dia bisik-bisik katanya apa? Mereka kehabisan anggur. Mereka kehabisan anggur. Loh, kok bilangnya sama Yesus? Ibunya tahu bahwa Yesus anaknya itu. Yesus waktu itu baru apa ya? Baru selesai dibaptis ya. Baru dibaptis sama Yohanes Pembaptis. Nah, dia belum pernah mengadakan mujizat sekalipun. Tapi ibunya tahu. Kalau ibu tuh tahu bakat anaknya. Betul? Saya juga tahu anak saya bakatnya seperti apa. Walaupun dia tidak mau menyanyi, dia tidak mau mimpin pujian, tapi saya tahu dia bisa. Makanya hari ini dia mimpin pujian dan saya lihat suara dia cukup baik. Ya, bukan cukup baik, suara dia bagus. Ya, siapa lagi yang mau ngalem kalau bukan maminya? Oke? Itulah. Nah, Yesus juga begitu. Ibunya tahu bahwa anaknya itu punya mujizat. Oleh sebab itu dia katakan apa? Mereka kehabisan anggur. Loh,
kenapa Ibu Yesus ngomong sama Tuhan, sama Yesus? Kenapa nggak ngomong sama event organizer-nya aja? Kan pernikahan ada event organizer ya. Ada nih pemimpin pesta, ada di bawah nih. Dari zaman dulu ada event organizer. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku? Nah, Yesusnya nanya, mau ngapain Ibu? Nanya-nanya ke aku, ngasih tahu anggurnya habis. Waktuku belum, saatku belum tiba. Yesus ngomong kayak gitu. Saatku belum tiba. Memang semuanya itu ada masanya. Pengkhotbah juga katakan, di Pengkhotbah 3 ayat 1 juga dikatakan bahwa segala sesuatu ada masanya. Ya, di bawah kolong langit juga ada masanya ya, ada waktunya ya. Jadi Yesus katakan saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ya, Yesus datang kepada pelayan-pelayan pesta. Dengerin nih, ini kan anggur habis nih. Itu tuh anakku tuh, nanti kalau bilang apa-apa, kamu kerjain. Pelayan itu kerjanya harus nurut. Kalau jadi pelayan mau so jago, bukan pelayan. Dia tidak akan menjadi pimpinan. Kalau jadi pelayan aja dia tidak mau nurut. Kalau dia sudah menurut, dia pasti bisa melakukan yang baik. Maka dia konditenya akan jadi bagus. Kemudian dia bisa menjadi pimpinan. Jadi Ibu Yesus minta supaya apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ kan ada 6 tempayan nih, tempayan, tahu tempayan? Tempat air, udah enak tuh airnya dingin di situ. Disediakan untuk pembasuhan ya, bukan untuk minum, pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Buyung tuh yang gede tuh, yang apa sih buyung dah? Ada kalau datang tuh bawa buyung tuh dipikul begitu. Jadi isi tempayan itu ya kira-kira 60 liter. Coba bayangkan. Satu tempayan antara 60 sampai 120 liter. Banyak ya? Lebih dari galon ya. Nah, itu disuruh isi penuh ya. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisi sampai penuh. Waktu Yesus suruh pelayan-pelayan itu ngisiin air sampai penuh, mereka ngisi sampai penuh. Nolak gak? Enggak nolak. Diisi sampai penuh, nggak ditanya buat apa sih diisi sampai penuh. Orang yang perlu anggur ngisiin air, ya, tapi enggak, mereka lakukan. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Coba dicedok airnya, terus kasih sama event organizer-nya tuh, gitu kan kira-kiranya ya. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, waktu diminum, waduh seger amat, aduh enak sekali, ya. Event organizer nggak tahu, kok bisa ada anggur begini enak. Tapi pelayan tahu, asalnya dari mana? Dari air, mungkin airnya ngambil dari sumur, mungkin aja dari air mineral. Isi, tapi kalau air mineral nggak mungkin segitu banyak. Itu mah air apa ya? Air isi ulang kali, atau air keran diisi sampai tempayannya penuh, 6 tempayan tadi ya, dicedok. Lalu ia memanggil mempelai laki-laki. Event organizer-nya panggil pengantin laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, sesudah orang puas minum, baru yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Kok kamu aneh ya? Kamu nikah ini bukan ngasih anggur yang baik dulu. Tadi yang aku minum pertama sampai kembung, itu anggurnya biasa-biasa saja. Kenapa sekarang anggurnya luar biasa, kualitas nomor 1? Pengantinnya juga bingung ya, bingung. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Itu adalah mujizatnya Tuhan yang pertama ya. Pertama kali Tuhan memberikan mujizat adalah mengubah air menjadi anggur di perkawinan di Kana. Kenapa mujizat pertamanya mesti itu sih?
Ayo, kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Kalau ada yang bisa jawab, jawab sendiri di rumah ya. Iya, ya. Mujizat yang pertama dilakukan adalah mengubah air menjadi anggur. Kenapa harus mujizat pertama di pernikahan? Karena Tuhan Yesus sangat peduli dengan pernikahan. Tuhan sangat peduli dengan pernikahan. Pelayanan yang paling penting adalah keluarga. Betul? Betul ya. Jadi kalau ada orang mau melayani Tuhan ya, besuk sana, besuk sini ya, nyiapin firman Tuhan, nyiapin PowerPoint, nyiapin macam-macam dah, ruang ibadah dan sebagainya. Latihan kur dan sebagainya, tapi rumahnya nggak diberesin. Kalau masuk rumahnya berantakan luar biasa. Kalau masuk rumahnya nggak ada makanan di meja. Anaknya jajan, suaminya pulangnya jadi telat nih kalau perempuan. Itu tidak baik, ya. Pelayanan itu harus dari rumah. Dari rumah dulu. Jadi Tuhan mau memberikan mujizatnya kepada pernikahan karena Tuhan sangat peduli dengan keluarga. Ketika kita memutuskan untuk menikah, ya, menikah itu berarti dua menjadi satu. Suami istri menjadi satu dan di atasnya adalah Tuhan Yesus. Betul? Tuhan Yesus kalau ada di dalam pernikahan, maka anggurnya tidak akan anggur asam. Betul? Tidak akan ada anggur asam, yang ada anggur manis. Anggur itu berbicara soal cinta, soal kasih. Cinta itu tidak akan berubah, ya. Jadi bukan yang asam dulu jadi manis atau manis dulu jadi asam, kemudian jadi pahit. Aduh, namanya anggur busuk gitu namanya ya. Tapi Tuhan menginginkan anggur pernikahan, cinta di dalam pernikahan itu selalu dan selamanya baik dan manis. Setuju? Setuju ya? Nah, apa sih yang akibatnya kalau anggurnya itu udah nggak manis lagi? Keluarga itu bukan berarti mulus dari mulai awal sampai akhir, tidak selalu ya. Adalah gejolak-gejolaknya, ribut-ribut kecil ya, mencet odol dari tengah yang biasa dari bawah dirapiin ya. Tapi kalau laki-laki nih biasanya kalau udah jadi satu tuh mencet odolnya dari tengah prok gitu. Waduh, dicekek aja tuh odol ya. Itu juga bikin ribut. Kamu tuh bisa nggak sih rapi sedikit? Mencet odol dari bawah, digulung biar rapi ya. Abis mandi, selesai mandi gubrak, anduk ditaruh di ranjang, ranjangnya basah. Nah itu juga bikin orang jadi kesel. Istrinya aduh kesel, beresin sekali, aduh sayangku jangan begitu yang, naruhnya yang bener yang gitu kan. Lama-lama peang ya. kesel semuanya pasti terjadi. Kalau anggurnya sudah tidak manis akan terjadi pertengkaran. Kalau sudah ada pertengkaran, saling musuhan ya. Kalau udah musuhan tidurnya kiri sama kanan, satu ngadep jendela, satu ngadep tembok, yang tengah-tengah guling sebagai pembatas antara utara dan selatan. Betul? Kalau sudah begitu, apakah ada berkat Tuhan? Tidak. Coba baca di firman Tuhan. Tuhan akan mencurahkan berkatnya pada waktu tidur. Jadi kalau musuhan bisa berdoa nggak? Nggak bisa berdoa. Makanya biasakan berdoa sebelum tidur bersama-sama. Itu resep rumah tangga saya, ya. Kami tidak pernah tidak berdoa, setiap malam pasti berdoa. Nah, kalau udah punya anak, anaknya diajak berdoa sama-sama. Itu adalah apa? Bait Allah, ya. Rumah kita adalah bait Allah. Itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita bisa memelihara mezbah Allah menjadi satu mezbah Allah, ya, ada 3 kakinya,
kalau anaknya 1, ada 4 kalau anaknya 2. Berarti mesbah Allah itu bisa menjadi yang untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Ya, puji kepada Tuhan. Nah, tapi kalau kita berantem, bertengkar, tidak bisa membangun mesbah Allah, maka terjadilah tidak ada berkat Tuhan. Aduh, kekurangan terus, cari uang dari pagi sampai malam tetap kurang. Karena apa? Karena kita kurang membangun mesbah Allah. Ya, kita harus senantiasa ada di dalam doa bersama dengan keluarga. Syukur-syukur bisa baca firman sama-sama. Syukur-syukur bisa ibadah sama-sama. Makanya walaupun online, anak-anak dibangunin kalau pagi, biar bisa ibadah sama papa sama mama, ya. Nah, kalau sudah tidak ada berkat Tuhan, pertengkaran lebih sengit lagi. Akibatnya apa? Terjadi perselingkuhan, saudara-saudara. Itu setan gandengan terus tuh. Dan Tuhan sangat membenci perceraian. Akibat lainnya adalah perceraian. Yang jadi akibat siapa? Anak-anak jadi korban. Jadi kenapa Tuhan memberikan mujizat pertama adalah mengubah air menjadi anggur. Air biasa-biasa saja. Memang dingin, memang adem tadi, tapi tidak punya rasa. Diubah menjadi anggur yang manis. Mau nggak rumah tangganya dirubah menjadi anggur yang manis? Mau ya? Kalau mau, resepnya ada 4. Yang pertama adalah kasih. Tetap kasih yang terutama. Ya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu Tuhan. Jadi kita harus lemah lembut, ya. Jangan kayak kepala perang kalau di rumah. Jangan, ya. Jangan kayak kepala perang, saling lemah lembut. Terlalu lemah lembut, ya jangan pelan sekali. Kadang-kadang kalau udah 60 ke atas, telinganya rada-rada soak, ya. Jadi kalau terlalu pelan ngomongnya juga nanti pasangannya jadi berantem gara-gara nggak denger, ya. Tapi lemah lembut. Kemudian memaafkan. Nggak ada orang yang nggak pernah salah. Nggak ada orang yang nggak pernah salah tapi bisa memaafkan. Memaafkan, oh bisa saya memaafkan, tapi aku tidak bisa melupakan. Langit dan bumi boleh berlalu, sakit hatiku tinggal tetap. Boleh nggak begitu? Nggak boleh, ya. Kasih itu harus lemah lembut, memaafkan dan melupakan. Forgive and forget. Oke? Setuju? Setuju, ya. Kemudian murah hati. Kasih itu harus murah hati. Jangan pelit sama pasangan. Misalkan pasangannya itu suka makan bakso, suka makan bakso. Tapi yang satu juga suka. Buru-buru diumpetin. Gak boleh nih, bakso saya punya, gak boleh kamu habisin, gak boleh gitu, ya. Gak boleh pelit. Harus saling sayang, saling peduli, saling menghormati. Itu kasih. Yang memiliki kasih Kristus, maka dia akan mendapatkan anggur manis di dalam pernikahannya. Yang kedua adalah taat. Seperti pelayan-pelayan itu taat. Taat pada perintah dan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup pernikahan, misalkan itu, ya. Hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Harus mengasihi. Kalau engkau tidak mengasihi istrimu, maka doamu tidak akan didengar. Doamu cuma naik ke plafon, turun lagi ke meja. Naik ke plafon, turun lagi ke meja. Itu kalau tidak mengasihi istri. Baliknya, hei istri, tunduklah kepada suamimu. Tidak ada komanya kalau suamimu kaya, kalau suamimu baik. Tapi hei istri, tunduklah pada suamimu, titik. Konsekuensinya sudah diterima, harus tunduk, ya. Makanya sebelum memutuskan untuk menikah, sungguh-sungguh pilih yang baik, pilih yang benar. Karena kalau yang
asalnya juga udah nggak bisa ditundukin ya. Maksudnya kita nggak bisa tunduk sama dia. Apalagi kalau sudah menikah, waduh semua borok-borok udah pada keluar. Lebih parah lagi. Jadi kita harus tunduk kepada suami, hai istri. Anak-anak, hormatilah orang tuamu. Itu ada semua hukumnya. Orang tua jangan sakitkan, jangan kecewakan hati anak-anakmu. Itu sudah ada semuanya. Jadi kita harus taat pada firman Tuhan. Kita harus taat pada kehendak Tuhan. Supaya anggur manis di dalam pernikahan tetap kita miliki. Ketiga, mengundang Yesus dalam rumah tanggamu. Sejak pernikahan sampai selama-lamanya tetap kita mau Tuhan Yesus ada di dalam rumah tangga yang kita bina, ya. Supaya kita boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Yesus senantiasa ada di dalam hidup rumah tangga kita. Undang Yesus, jangan undang yang lain. Undang Yesus di dalam rumah tanggamu, maka engkau akan merasakan anggur manis pernikahanmu, ya. Oke. Nah, kalau kita sudah mempunyai kasih, ketaatan dan mengundang Yesus dalam rumah tangga, kita percaya bahwa mujizat akan terjadi. Mujizat akan terjadi. Kalau memang kita udah taati semua, tapi hidup kita masih ada yang kita perlukan, kita perlu uang, ada anak yang sedang sakit dan sebagainya, kita percaya mujizatnya akan diberikan kepada rumah tangga yang taat, memiliki kasih dan mengundang Yesus dalam hidup rumah tangganya, ya. Mujizat akan terjadi dalam rumah tangga. Apapun yang menjadi kendala di dalam rumah, itu akan Tuhan berikan jalan keluarnya. Oke? Percaya? Percaya. Amin. Tapi tetap kita harus Kita harus menanti saatnya Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita harus sabar. Karena Pengkhotbah 3 ayat 1 katakan, untuk segala sesuatu ada masanya dan apapun di bawah langit ada waktunya. Kalau Tuhan katakan sabar, kita harus sabar menanti janjinya Tuhan. Tapi janji Tuhan tidak pernah diingkari. Makanya kalau pagi baca firman Tuhan, janji Tuhan diberikan setiap pagi. Makanya kalau setiap pagi Tuhan kasih janjinya buat saya kasih buat yang lain. Biar kita semua diberkati, ya. Yang gak mau dengar gak apa-apa, tapi kalau yang mau dengar, mau diberkati, ya silahkan mendengarkan. Oke? Singkat khotbah hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Kami mau Engkau memberkati rumah tangga kami. Walaupun mungkin diantara kami ada yang single atau single parent, tapi kami percaya Tuhan Yesus tetap memberkati rumah tangga kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kau memberkati firman Tuhan yang barusan saja selesai disampaikan. Biar semua kemuliaan hanya bagi Tuhan, dan itu semua boleh menjadi rema di dalam hidup kami, dan kami boleh senantiasa bersandar kepadamu. Kami mau memiliki kasih pada siapapun juga, kami mau taat kepada firman-Mu, dan kami mau senantiasa mengundang Engkau di dalam rumah tangga kami. Kami percaya mujizat-mujizat akan terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita mengucap syukur hari ini. Kita sudah memuji, memuliakan Tuhan. Kita sudah mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kita senantiasa mengucap syukur untuk waktu singkat yang sudah Tuhan berikan pada kita semua. Walaupun kita masih di rumah masing-masing, tetapi kita tetap mengucap syukur untuk semua kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan untuk kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, kami sungguh sangat mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang sudah Kau berikan buat kami pada hari ini. Kami bersyukur walaupun kami di rumah kami masing-masing, tetapi biarlah
jemaatmu yang hadir pada saat ini di rumah masing-masing boleh tetap mengucap syukur, boleh tetap bersemangat, boleh tetap setia kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami semuanya boleh tetap memuji, memuliakan Engkau. Kami boleh belajar dari firman-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur untuk hari ini kami sudah memuji, memuliakan Engkau. Kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu ya Tuhan, yang menjadi berkat buat kami semua. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, Engkau senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami. Engkau setiap saat hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami boleh mengucap syukur, memuliakan Engkau. Sebab Engkaulah satu-satunya penolong kami, pengharapan kami, kekuatan kami, perisai kami. Haleluya, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami musrahkan setiap kami di dalam tangan pimpinan-Mu senantiasa. Jemaat-Mu yang masih di dalam ibadah di rumah masing-masing, tetapi kami percaya pada waktunya kami boleh bersama-sama kembali ya Tuhan. Kami bersyukur untuk itu dan kami tetap menanti dengan setia, dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Jemaat-Mu dimanapun berada, Engkau menyertai, memberkati. Pakai kami semua Tuhan menjadi alat-Mu dimanapun kami berada. Engkau memberkati setiap kami di dalam aktivitas kami masing-masing. Kami yang bekerja, yang berusaha, yang kuliah, yang sekolah, yang melayani Tuhan semuanya. Engkau turut campur, Engkau memberkati ya Tuhan. Dan kami boleh mengucap syukur sebab Engkau senantiasa menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur biarlah jemaat-Mu biar semakin bertumbuh di dalam Engkau, iman kami semakin bertumbuh, berkenan dan layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur setiap kami di dalam pergumulan, di dalam permasalahan apapun, bahkan di dalam sakit penyakit Tuhan, kami percaya, kami berseru di dalam nama-Mu, maka Engkau menjawab pada waktunya. Yang sakit Engkau angkat sakit penyakitnya, ada permasalahan Engkau jawab pada waktunya, pergumulan Engkau jawab pada waktunya ya Tuhan. Dan kami boleh mengucap syukur dan memuliakan Engkau. Haleluya, terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur untuk semuanya Tuhan. Kami juga tetap serahkan juga di dalam tangan-Mu, dalam tangan pimpinan-Mu, bangsa dan negara Indonesia yang sudah Engkau berkati sampai saat ini. Engkau terus memberkati dengan hikmat daripada-Mu ya Tuhan dalam pemerintahan yang ada saat ini, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri sampai yang terbawah, badan-badan pemerintahan ada, boleh menjalankan pemerintahan dengan takut akan Engkau, sehingga ada damai, sejahtera, sukacita, bahkan karunia keselamatan buat bangsa Indonesia. Haleluya, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur, kami serahkan semuanya Tuhan di dalam tangan-Mu. Saat ini kami tetap berdoa untuk situasi kondisi pandemi corona yang masih mewabah saat ini Tuhan. Kami percaya hanya di dalam tangan-Mu semuanya boleh diselesaikan. Engkau tetap menyertai Tuhan, Engkau tetap memberikan jalan keluar untuk semuanya. Engkau memberkati semua dokter, para medis, juru rawat yang bekerja, merawat, menjaga orang-orang yang terpapar. Tuhan berikan mereka kekuatan penghiburan, berikan mereka perlindungan-Mu ya Tuhan, sehingga mereka dijauhkan dari paparan virus corona. Bahkan kami semua, jemaat-Mu, dimanapun berada, Engkau menyertai, memberkati, melindungi keluarga-keluarga kami, dimanapun berada. Engkau menyertai, memberkati, melindungi ya Tuhan, sehingga kami dijauhkan dari paparan virus corona yang ada. Dan pada waktunya kami percaya semuanya boleh berakhir. Hanya Engkau yang tahu semuanya itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur. Kami mau serahkan Tuhan semuanya hanya di dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Bapa
Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Allah sumber berkat, memberkati kita semua dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Allah memberkati semua pekerjaan, usaha, dan apapun yang saudara-saudara lakukan yang berkenan di hadapannya, akan dibuatnya berhasil dan beruntung. Bahkan anugerah dan kasih karunia-Nya dan pertolongan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.